Mulyadi Pratama, seorang warga desa dari Jalan Bakti, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Profesinya adalah sebagai seorang developer perumahan. Akibat terjerat hutang piutang, suatu hari ia tergiur dengan tawaran penggandaan uang dari seseorang yang dianggap memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Slamet Tohari alias Mbah Slamet, ia menganggap dirinya memiliki kekuatan supranatural. Apa kowe gelem tak santet wetengmu tak iseni radio tak setel wayang. Ilmu supranatural tersebut adalah ia dapat menggandakan uang dari puluhan juta menjadi miliaran rupiah. Sementara syaratnya yang diperlukan hanyalah melakukan ritual saja. Antara tahun 2021, Mulyadi bersama dengan pacarnya pergi menemui Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mulyadi pergi dengan menggunakan kendaraan pribadinya, yaitu sebuah mobil Kijang Innova. Sebenarnya kala itu, Mulyadi sempat mengajak Ahmad Hidayat yang merupakan adik kandungnya sendiri. Namun karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, Ahmad Hidayat tidak ikut menemui Mbah Slamet. Setelah sekitar 1 minggu berada di Banjarnegara, keluarga tiba-tiba kehilangan kontak dengan Mulyadi. Mereka sempat mencari ke kampung asal Mbah Slamet dan menanyakan hal itu ke perangkat desa sekitar. Namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Mulyadi. Bahkan mobilnya pun juga tidak pernah diketahui keberadaannya. Kabar kesaktian Mbah Slamet juga sampai di telinga Irsat, seorang warga dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ia mengetahui hal itu dari Kijo atau Ponijo, warga Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, yang menceritakan jika di Tulung Agung, Jawa Tengah, ada sebuah padepokan yang bisa menggandakan uang. Irsat kemudian menceritakan hal ini ke teman dekatnya bernama Suheri, yang tinggal di desa Kalirjo, masih Kabupaten Pesawaran. Keduanya pun kemudian memutuskan menemui Kijo, dan dari hasil pertemuan tersebut, ketiganya sepakat untuk sama-sama mendatangi sosok yang dalam cerita disebut sebagai pemilik padepokan, yaitu Mbah Slamet. Mimin tidak menemukan informasi yang pasti perihal kapan pertama kali ketiga orang tersebut menemui Mbah Slamet, namun diperkirakan antara bulan Maret hingga April tahun 2021. Setelah pertemuan dengan Mbah Slamet dan menyerahkan mahar sebagai syarat penggandaan, ketiganya kembali ke Lampung, dan Mbah Slamet akan mengabarinya jika ritual telah berhasil. 3 minggu kemudian, Suheri mengatakan kepada Irsat jika Mbah Slamet telah menghubunginya dan mengabarkan jika ritualnya berhasil. Akan tetapi, uang hasil ritual tersebut dirampok oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian di bulan Juni tahun 2021, Suheri dan Irsat kembali menemui Mbah Slamet. Namun kali ini, mereka pergi dengan istrinya masing-masing, yaitu Ningsih, istri Irsat, dan Riani, istri Suheri. Keempatnya pun akhirnya sampai di rumah Mbah Slamet. Akan tetapi, entah apa yang terjadi, Mbah Slamet mengatakan jika ritualnya kali ini gagal dan harus dilakukan ritual ulang, namun harus menunggu selama 40 hari lagi. Dua pasangan suami istri tersebut kemudian pulang ke Lampung dan akan kembali ke padepokan Mbah Slamet setelah turun perintah dari dukun itu. Di bulan Agustus, Mbah Slamet meminta Irsyad dan Suheri agar segera datang menemuinya lagi, karena akan dilakukan ritual ulang dengan dijanjikan ritual kali ini pasti akan berhasil. Tapi ternyata di pertemuan ketiga ini, mereka berempat tiba-tiba menghilang secara misterius. Suheri dan istrinya Rianti bahkan sampai rela menggadaikan mobilnya sebesar 15 juta rupiah untuk pergi ke Mbah Slamet lagi. Keluarga tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, karena mereka berempat sepertinya telah sepakat untuk merahasiakan hal ini kepada anggota keluarga masing-masing. Irsat mengaku kepada keluarganya jika ia akan pergi ke Jawa karena ada tawaran pekerjaan sebagai pengajar sulam tapis yang akan dibayar per jam. Sulam tapis sendiri adalah seni tradisional Lampung, berupa kain yang disulam dengan benang emas atau perak pada kain dasar, biasanya kain katun. Sementara itu Suheri mengatakan kepada anaknya jika ia akan pergi ke Jawa karena ada pekerjaan renovasi rumah di padepokan Mbah Slamet.
karena Suhairi profesinya adalah sebagai seorang pemborong. Slamet Tohari alias Mbah Slamet tinggal di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia tinggal bersama istrinya bernama Sanem dan anak bungsunya yang kala itu berusia 14 tahun. Mbah Slamet memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan dan telah berkeluarga. Di lingkungan sekitarnya, ia memang dikenal sebagai orang pintar. Seringkali terlihat orang dari jauh, bahkan dari luar kota maupun dari luar pulau, datang bertamu ke rumah Mbah Slamet. Secara kepribadian, para tetangga mengatakan jika Slamet Tohari memiliki kepribadian yang baik. Namun, tak banyak yang tahu kesehariannya karena ia sering bepergian dan pekerjaannya pun tidak ada yang tahu pasti. Akan tetapi diketahui jika istri Mbah Slamet sehari-harinya adalah sebagai pedagang di pasar. Dalam mencari korbannya, Mbah Slamet tidaklah sendirian, melainkan dibantu oleh seseorang bernama Budi Santoso, asal Pemalang, Jawa Tengah. Budi Santoso lah yang selama ini menyebarkan informasi tentang kesaktian Mbah Slamet. Ia menawarkan jasa penggandaan uang Mbah Slamet melalui jejaring sosial Facebook dengan mengunggah berbagai postingan di grup-grup Facebook. Jika ada yang tertarik, ia akan mengajak calon korbannya untuk bertemu, kemudian mengantarnya ke rumah Mbah Slamet. Dan setelah itu, ia akan mendapat komisi yang cukup besar dari Mbah Slamet. Namun dia tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena setelah membawa calon korban ke Mbah Slamet, urusannya sudah selesai. Dan upah yang didapatnya pun beragam, dari 5 hingga 10 juta rupiah. Sebuah angka yang cukup fantastis dan menggiurkan. Hingga di suatu hari, di tahun 2022, postingan Budi Santoso terbaca oleh Parianto, pria berusia 53 tahun dari Sukabumi, Jawa Barat. Parianto tertarik dengan postingan Budi yang menjanjikan penggandaan uang. Kemudian ia menghubungi Budi dan pembicaraan pun berlanjut yang semakin meyakinkan Parianto akan kemampuan orang pintar kenalan Budi Santoso. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di Wonosobo dan kemudian bersama-sama pergi ke rumah Mbah Slamet di Banjarnegara. Di bulan Juni tahun 2022, Parianto mengajak anak laki-lakinya yang berusia 15 tahun pergi dengan menaiki bus jurusan Wonosobo yang menempuh waktu perjalanan 9 jam lebih. Sementara Budi Santoso akan menjemput ketika Parianto dan anaknya sudah sampai. Setelah mereka bertemu, Budi Santoso kemudian mengantar Parianto ke rumah Mbah Slamet. Di rumah Slamet Tohari alias Mbah Slamet, Parianto diajak masuk ke dalam ruang khusus oleh Mbah Slamet, sementara anaknya disuruh menunggu di ruang tamu. Ruangan berukuran 2x3, di dalamnya hanya terdapat sebuah karpet berwarna merah. Tapi itu adalah tempat khusus Mbah Slamet untuk menjamu para pasiennya. Bahkan istrinya sendiri pun dilarang memasukinya. Setelah Parianto mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke sana, Mbah Slamet meyakinkan jika hal itu dapat ia lakukan. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mahar sebesar 70 juta rupiah. Mbah Slamet menjanjikan uang mahar tersebut akan menjadi berkali-kali lipat, yakni menjadi 5 miliar rupiah. Wow, angka yang benar-benar fantastis. 70 juta jadi 5 miliar. Tanpa ragu, Parianto menyanggupi hal tersebut dan kemudian menyerahkan mahar yang digunakan sebagai syarat ritual. Setelah pembicaraan 4 mata tersebut selesai, Parianto dan anaknya kemudian pulang kembali ke Sukabumi. Beberapa hari setelahnya, Mbah Slamet menghubungi Parianto. Ia mengatakan jika ritualnya telah mulai membuahkan hasil. Mbah Slamet kemudian mentransfer uang yang dikatakannya sebagai hasil ritual sebesar 11 juta rupiah. Dan sisanya akan menyusul beberapa hari kemudian dengan sistem bertahap. Hal tersebut membuat Parianto semakin yakin akan kemampuan Mbah Slamet. Tapi yang tidak diketahuinya, uang 11 juta yang telah ditransfer oleh Mbah Slamet merupakan bagian dari uang mahar yang ia berikan sebelumnya, sementara sisanya dipakai untuk membayar hutang. Diketahui, Mbah Slamet memang memiliki banyak hutang. Di hari-hari dan bulan-bulan berikutnya, uang yang dijanjikan akan ditransfer secara bertahap ternyata tak pernah ada lagi. Hal ini membuat Parianto gelisah dan cemas. Hingga pada akhirnya, kesabarannya telah habis. Parianto benar-benar merasa marah dan mungkin
Ia mulai menyadari jika Mbah Slamet bukanlah sosok yang diceritakan Budi Santoso kepadanya beberapa waktu yang lalu, yakni sebagai orang pintar yang mampu menggandakan uang, melainkan hanyalah seorang penipu atau dukun palsu. Berbulan-bulan memendam amarahnya, kali ini emosinya benar-benar telah memuncak. Ia memutuskan mendatangi lagi kediaman Mbah Slamet seorang diri. Pada tanggal 22 Desember tahun 2023, dengan menggunakan mobil pribadinya berjenis Wuling, ia memacu kendaraannya tersebut seorang diri menuju Banjarnegara ke kediaman Mbah Slamet. Bahkan Paryanto tidak memberitahukan keluarganya jika kepergiannya pada hari itu untuk menuju ke rumah seorang dukun. Menurut pengakuan keluarga, kala itu mereka mengira jika tujuan ke Banjarnegara adalah untuk tujuan berbisnis. Barulah setelah sampai di rumah Mbah Slamet, Paryanto mengabarkan kepada keluarganya pada saat itu, melalui pesan singkat dari ponselnya yang dikirim ke anaknya, dengan isi pesan yang membuat keluarga bahkan siapapun yang membacanya pasti akan merasa khawatir dan cemas. Ketika berhadapan dengan Mbah Slamet, kebencian yang ia rasakan kian membara. Ia langsung menagih uang sebesar 5 miliar yang seharusnya menjadi miliknya. Dengan nada penuh amarah, Paryanto mengancam Mbah Slamet akan membongkar praktik dukun palsunya dan memberitahukan ke masyarakat jika Mbah Slamet adalah dukun palsu yang tidak bisa menggandakan uang, seperti berita-berita yang telah beredar selama ini. Paryanto juga mengancam akan melaporkan Mbah Slamet ke kepolisian karena telah melakukan penipuan, dan Mbah Slamet akan berakhir dalam sel tahanan. Mendengar ancaman tersebut, Mbah Slamet naik pitam hingga muncul di benaknya untuk menyingkirkan Paryanto dari muka bumi di hari itu juga. Karena jika membiarkan Paryanto lolos di hari itu, maka kebohongannya selama ini pasti akan segera terbongkar dan polisi akan menyeretnya untuk diadili, dan kemudian ia mendekam di dalam jeruji besi untuk waktu yang cukup lama. Guna melancarkan aksinya, sebisa mungkin Mbah Slamet mencoba tetap tenang menghadapi amarah Paryanto. Ia mengajak Paryanto masuk ke dalam ruang spiritualnya untuk mengobrol dan minum-minum agar dapat meredakan suasana. Untuk meyakinkan Paryanto akan kemampuannya, Mbah Slamet akan menunjukkannya di hari itu juga di hadapan langsung Paryanto. Mbah Slamet mengatakan jika saat itu adalah hari baik, jadi uang 5 miliar itu bisa dicairkan pada malam itu juga, dan Paryanto bisa langsung membawanya pulang di hari itu juga. Namun untuk mencairkan uang tersebut, ada metode ritual yang harus dijalankan terlebih dahulu, serta ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Paryanto agar ritualnya berhasil. Beberapa saat kemudian, Mbah Slamet menyuguhkan sebotol air putih yang dikatakannya sebagai air sakti karena telah diberi bacaan khusus atau telah diberi jampi-jampi. Dan syarat yang paling penting untuk mencairkan uang 5 miliar itu, Paryanto harus meminum air tersebut. Karena jika tidak, maka ritualnya pasti akan gagal. Dalam keadaan yang terus didesak dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, Paryanto menyetujui permintaan Mbah Slamet untuk yang terakhir kalinya. Dan Paryanto pun akhirnya meminum air jampi-jampi yang dikemas di dalam sebuah botol dengan merek terkenal tersebut. Tapi sebenarnya di dalam air tersebut ternyata sudah dilarutkan sebuah racun berbahaya berjenis potasium sianida yang jika masuk ke dalam tubuh manusia akan menghentikan sel proses bernapas. Dan benar saja, beberapa saat setelah meminum air tersebut, Paryanto mulai merasa mual, kepalanya pusing hebat, dan ia mulai seperti orang linglung yang berbicara sendiri. Paryanto yang masih dalam keadaan setengah sadar, ia berusaha mengabarkan kondisinya pada saat itu kepada anaknya dengan mengirimkan sebuah pesan berupa voice note. Dan beginilah isi pesan tersebut. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga sama lah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Mbah Slamet. Kayaknya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya teman, gak punya asisten, gak punya ajudan.
nggak punya rekan-rekan yang orang kaya percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah nggak sadar bahwa yang ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu. Kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong aja kayak orang mabuk. Dia ngabuk kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya. Moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Amin. Setelah pesan ini, Parianto tak pernah lagi mengirim pesan ke keluarganya dan nomornya pun sudah tidak bisa dihubungi lagi. Beberapa saat kemudian, Parianto akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seketika ruangan itu menjadi hening dan Mbah Slamet merasa bangga karena misinya telah selesai. Dengan begitu ia tak perlu lagi menghadapi Parianto yang terus menagih uangnya. Akan tetapi, hal yang tidak disadari olehnya, Parianto telah mengabarkan apa yang terjadi di hari itu kepada keluarganya. Yang di kemudian hari akan membongkar siapa Mbah Slamet yang sebenarnya. Seseorang yang dikenal sebagai orang pintar dan berkepribadian baik, tapi rupanya menyimpan sebuah rahasia kekejaman di dalam jiwanya. Dan ini adalah awal mula rentetan kejahatan yang telah ia lakukan dalam kurun waktu yang terbilang singkat akan segera mengguncang seluruh tanah air. Sebenarnya, ketika hendak meminum air pemberian Mbah Slamet, Parianto telah menyadari jika air tersebut berbau aneh dan ketika diminum pun terasa pahit. Namun dengan berbagai alasan Mbah Slamet mampu meyakinkan Parianto untuk tetap meneguk air tersebut. Keluarga yang tidak dapat menghubungi Parianto lagi pun merasa cemas. Pada tanggal 27 Maret tahun 2023, keluarga bergegas mendatangi Polres Banjarnegara untuk melaporkan hilangnya salah satu anggota keluarga mereka. Dengan bermodalkan barang bukti yang kuat, yakni berupa isi pesan singkat lewat WhatsApp, tak butuh waktu lama bagi jajaran Polres Banjarnegara untuk mengungkap semua ini. Di tanggal 1 April, polisi mendatangi rumah Mbah Slamet, namun tidak mendapati keberadaan Mbah Slamet. Dari informasi yang didapatkan kepolisian, salah seorang warga mengaku melihat Mbah Slamet berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan di Desa Balun. Dan di waktu subuh keesokan harinya, udara dingin menyelimuti Desa Balun akibat hujan gerimis yang mengguyur di pagi itu. Aparat kepolisian menangkap Mbah Slamet yang tengah mengenakan jas hujan di tengah jalan setapak perkebunan warga. Penangkapan Mbah Slamet ini awalnya tidak terlalu mengejutkan warga sekitar. Hal itu dikarenakan rupanya Mbah Slamet sebelumnya juga pernah ditangkap dan dipenjara dengan kasus kepemilikan dan penyebaran uang palsu di tahun 2019. Namun yang membuat warga terkejut, kasus Mbah Slamet kali ini adalah mengambil hak hidup seseorang. Setelah mengamankan dan menginterogasi Mbah Slamet, aparat gabungan melakukan penggalian di lokasi tempat Parianto dikuburkan. Akan tetapi, ketika di TKP, pihak kepolisian mengamati sebuah gundukan tanah tak jauh dari sana, yang kemudian memunculkan sebuah kecurigaan. Mungkinkah ada korban lain dalam gundukan tanah tersebut? Setelah melakukan interogasi lebih lanjut, Tohari akhirnya mengakui jika memang benar ada korban lain. Namun ia lupa berapa dan siapa saja korban lain tersebut. Mengapa demikian? Menelaah dari pengakuan ini memunculkan spekulasi jika korban dari praktik dukunya mungkin terlalu banyak, sampai-sampai membuatnya lupa kepada siapa saja ia telah berbuat jahat. Dan benar saja, di keesokan harinya setelah dilakukan penggalian di gundukan tanah yang mencurigakan itu, kembali ditemukan korban lain dan jumlahnya tak main-main, yakni ada 9 orang korban ditemukan. Akan tetapi ada gundukan tanah lain yang nampaknya masih mencurigakan. Dan di keesokan harinya lagi, di tanggal 4 April tahun 2023, kembali dilakukan penggalian. Dan hasilnya, 2 korban lain ditemukan dalam satu lubang. Hasil akhir menunjukkan total jumlah korban sebanyak 12 orang. Dari 11 korban lain yang ditemukan, mereka dikuburkan dalam rentetan waktu yang berbeda-beda, diperkirakan mulai dari 6 bulan hingga ada yang sudah selama 2 tahun. Menurut pengakuan Slamet Tohari, ia selalu mengajak ritual para korbannya di lahan pertanian, tempat dikuburkannya para korban pada malam hari sekitar jam 19.30.
Dan ketika menjalankan ritual bersama para korbannya, Slamet Tohari selalu melarang mereka membawa kendaraan pribadi ketika pergi ke TKP, melainkan mereka pergi dengan menggunakan motor milik Mbah Slamet. Hal tersebut untuk mempermudah ketika ia selesai menghabisi korbannya, agar saat pulang tidak perlu repot-repot bolak-balik mengambil kendaraan milik korban. Dan juga untuk menghindari kecurigaan dari warga sekitar, jikalau sewaktu-waktu ada yang melintas di dekat sekitar lokasi. Sementara selama proses ritual, waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk mengobrol, namun memang ada ritual pembacaan doa-doa tertentu yang dikarang oleh Slamet Tohari untuk semakin meyakinkan para korban. Hingga pada akhirnya, para korban disuguhi air putih dalam botol yang sudah dicampuri dengan potasium sianida. Slamet Tohari mengakui jika kesemua korbannya wafat dengan sangat tenang, dan ia akan memastikan korbannya terlebih dahulu hingga benar-benar tak bernafas, barulah kemudian menguburkannya. Namun jika korban masih bernafas, Slamet Tohari akan menggunakan sebuah senjata tajam untuk mempercepat prosesnya. Korban-korban dari Slamet Tohari ini, mereka semua membawa kendaraan mobil pribadi ketika datang ke rumah Mbah Slamet. Itu artinya, seluruh korban Tohari bukanlah orang-orang dari kelas menengah ke bawah. Apalagi jika melihat dari postingan yang diunggah oleh Budi Santoso untuk mencari korban, ia menyertakan syarat mahar minimal sebesar 25 juta rupiah, yang artinya targetnya memanglah orang-orang dengan perekonomian menengah ke atas. Tapi mengapa bisa mereka mempercayai Slamet Tohari sebagai seseorang sakti yang mampu menarik uang dari alam gaib? Yang padahal jika diamati, Slamet Tohari tak nampak seperti seorang triliuner yang memiliki jumlah uang tak ternilai yang didapatnya dari dunia lain. Karena jika memang Slamet Tohari mampu melakukan hal tersebut, buat apa harus mematok mahar sebesar itu? Hal yang penting untuk dipelajari dari kasus ini, jika memang ada seseorang mampu menarik uang dari alam gaib, seharusnya mereka sudah menjadi orang terkaya di dunia, karena mereka bisa menarik uang secara unlimited dan tidak perlu lagi mencari pasien dan meminta mahar yang nominalnya mungkin tidak seberapa baginya. Karena jika dapat menarik uang unlimited dari dunia lain, dengan uang yang dimilikinya, menjadi penguasa dunia tentu lebih menggiurkan, sebab ia akan dikenal, dihormati di segala penjuru dunia, ketimbang harus nyari-nyari orang kemudian mengajaknya untuk melakukan ritual.